Halo teman-teman dari investor, selamat datang di saham jasa tinggal baru harian. Seperti biasa, ini hari Sabtu 2 September 2023. Semuanya adalah konten kemarin Jumat 1 September 2023. Dan seperti biasa, nanti kita mengulasnya ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari di link sosial base deskripsi. Nanti bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya ketika saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah saya pertanyaan teman-teman pastikan siap kalau ada waktu. Aja jangan lupa support terus channel saham dengan channel kemarin subscribe, karena support untuk gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga notifikasinya, karena konten setiap hari di cuan saham, sisa Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Oke, kita langsung masuk ke transaksi dulu, dimana kemarin Jumat itu transaksinya sepi ya, 8,8 T dengan pergerakan asing net buy 505 miliar, dominan di pasar reguler 410 miliar, sedangkan di negonya ada 94 miliar. Kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Itu ada BBRI 223 miliar, BBCA 68 miliar, Astra 66 miliar, Bank Mandiri 36 miliar, Akra 22 miliar, BRMS 21 miliar, Bumi 20 miliar, NKP 15 miliar, Goto 13 miliar, SMGR 12 miliar, MKPI 11 miliar, Hitraktor 8 miliar, BPNI 8 miliar, Mika 7 miliar, MDKA 5 miliar, Gudang Garam 5 miliar, INTP 5 miliar, Bukalapak 4 miliar, MAPI 4 miliar, Indosat 3 miliar, Sinema 2 miliar, LPPF 1 miliar, Cimori 1 miliar, Mitratel 1 miliar, dan MIDI 1 miliar. Kita masuk ke saham-saham jualan asing, ada Telkom 142 miliar, INDF 30 miliar, Adaro 20 miliar, KLPF 9 miliar, Unilever 9 miliar, Alfamart 7 miliar, ICBP 7 miliar, BRIS 6 miliar, CSMR 5 miliar, Harum 3 miliar, MTEK 3 miliar, SMRA 3 miliar, Film 3 miliar, Tower 2 miliar, Harta 2 miliar, Silo 2 miliar, Sido 2 miliar, Cepin 2 miliar, dan Toba 1 miliar. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke aset kritikalnya ISG, di mana market sudah closing di atas resist ya. Cukup menarik sebenarnya kalau kita perhatikan setelah reject kuatnya. Di sini reject kuat, di sini lower low, tapi ada rebound dari support baru, resisten become support ya, RBS di 6920 ini setelah breakout, reject, dan sekarang sudah berada di resist lagi. Satu konfirmasi kalau sekarang ya, kalau ISG berhasil breakout 7008, artinya sudah punya higher low higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, kalau dia break lagi 7008, maka dia bakal punya higher high baru dan memvalidasi kalau 6900 ini sudah menjadi support seperti itu. Artinya untuk sekarang kita perhatikan 7000 sampai 7008 ya. Dan kalau misalkan lewat area tersebut, maka saya rasa target ada di sini sekitar 7100-an lah ini. 7100 sampai 7230. Seperti itu. Dan ya, momentum ini bisa dimanfaatkan ya kalau market sudah keluar dari area sideways-nya. Cukup menarik karena bahkan keluarnya juga di bulan September yang jalan-jalan jarang-jarang agak bagus. Kalau kita pakai view uptrend line, masih ada spread lah, dia masih bisa ke atas lagi ya, seperti itu. Dan untuk support sekarang kita update, naik dia di 6930. dan ini sama, selalu batasi resiko aja. Saya mau mengingatkan juga ya, ini bagi teman-teman yang merasa sudah mendaftar grup Telegram CCS bulan September 2023, diharap untuk segera bergabung ke dalam grup. Teman-teman bisa cek email masing-masing lalu segera bergabung ya, karena grup sudah efektif berjalan per hari kemarin. Seperti itu. Oke, kita langsung bahas beberapa saham pilihan. Saya mulai dari yang dijualin asing dulu. CSMR kemarin sudah kita bahas ya. MTEK kemarin juga udah kita bahas. Yang penting selama nggak jebol 570 masih ada harapan bagus. Saya pengen bahas SMRA aja. Ini menurut saya juga cukup menarik price actionnya. Oke, kita bahas SMRA di mana kemarin Jumat dia turun 0,74%. Kok aneh sih? Loh, yang bener yang mana ini? SMRA di RTI bisnis turun 2,22%. Di trading view kok cuma 0,74. Oh, ini yang bener ya. Trading view-nya bermasalah ini.
tapi nggak apa-apa, kita coret-coretnya tetap di sini. Dengan candle yang solid dan volumenya terlihat tidak terlalu besar. Nah, itu tadi adalah view terakhir dari SMRA yang barusan saya hapus ya. Dan kalau saya sih melihat ada view yang cukup menarik dari SMRA ini. Entah tadi bisa pakai continuation flag maupun apapun itu, seperti itu. Terakhir SMRA dia menguat setelah bottom di 500. Dia pakai ascending 1 2 3, breakout, retest, higher high. Naik sampai 670, retest lagi, higher high lagi. Reject di 730 di area resistnya dan mulai koreksi membentuk downtrend line walaupun lemah. Low, lower high, lower low, lower high, same low, dan seterusnya. Dan kalau kita perhatikan, karena dia tidak lower low, artinya ada potensi SMRA ini sudah keluar dari downtrend line-nya. Karena dia sudah masuk structure same low. Low, high, same low. Dan kalau misalkan dia membentuk higher high, maka SMRA reversal dengan pattern double bottom. Bottom 1, bottom 2, seperti itu. Artinya apa? Yang dibutuhkan SMRA sekarang untuk konfirmasi adalah breakout area 700, seperti itu. Kalau dia berhasil break 1700, ada konfirmasi karena dia membentuk sebuah higher high. Nah, another view kalau kita menggunakan view continuation ya. Nih, kita bisa gunakan tiang bendera di sini, bullish flag ya. Dan targetnya pun juga bakalan lumayan untuk SMRA. Tapi kalau yang ini syaratnya dia harus breakout 735. Artinya apa? Untuk sekarang kita bisa perhatikan 700 sampai 735 sebagai resist SMRA dan dia sudah cukup dekat di sana ya. Kalau misalkan break itu harusnya cakep. Dengan support saya rasa masih di 640 sampai 625. Nah, ini bisa dijadikan TS juga. Kalau misalkan teman-teman punya average bawah, misalkan teman-teman punya average 540 atau misalkan 530 atau 565 dan belum jual, kapan TS-nya bisa TS di bawah 625. Seperti itu. Tapi kalau berhasil breakout ke atas harusnya bakal cakep. Kalau dilihat dari volume, saya sih lebih sepakat ini arahnya ke atas ya, SMRA ini. Teman-teman bisa perhatikan ketika lagi-lagi ya, ketika menguat volumenya gede, mengecil volumenya kecil-kecil, kuat lagi, gede lagi, kecil turun lagi, gede lagi. Ini tinggal menunggu waktu untuk breakout sih kalau menurut saya. Dan kalau kita perhatikan price actionnya pun juga kita perhatikan akumulasinya. Kalau kemarin Jumat sih tidak terlihat bagus ya, malah cenderung distribusi. Tapi kalau kita track ke belakang cukup konsisten di akumulasi. Jadi ya intinya sama, ikuti price action aja. Dan ya jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk SMRA saya lanjutkan. Auto itu udah ada reversal tuh, kita bahas singkat deh auto deh. Oke, kita bahas auto. Nah ini juga candlenya aneh lagi nih. Hari ini auto turun. Dia turun 5% kemarin Jumat ya, dengan candle yang solid dan volume yang terlihat cukup besar juga. Terakhir kita bahas auto, dia uptrend kuat dan sudah masuk area targetnya, terlihat mulai melemah. Indikasi melemahnya ada bearish divergence. Oh belum ternyata. Kok lupa saya. Intinya auto terlihat patah uptrend kecilnya, uptrend minornya ya. Di sini dia patah dan berpotensi membentuk lower high. Intinya auto ini dia bakal koreksi kalau dia jebol 29 3000 lah. Terlihat dia masih merespon 3000. Ya 3000, 3000, 3000. Intinya kalau dia breakdown 3000 dan closing di bawah 3000, hati-hati auto berpotensi untuk koreksi terlebih dahulu. Bakal terbentuk sebuah lower high lower low ya, high low lower high lower low ataupun continuation. Yang jelas kalau misalkan jebol dari 3000, arahnya auto adalah koreksi terlebih dahulu dengan support terdekat saya rasa di sini 27 sampai 2500 seperti itu. Kalau kita lihat transaksinya kemarin Jumat netral, cuman ya ini udah terlalu kuat naiknya sih. Ya walaupun yang namanya saham naik pasti masih bisa naik lagi, cuman ada capeknya lah bahasanya. Dan kalau udah capek itu biasanya selesai kalau nggak butuh konsolidasi. Kalau dilihat dari sini sih bentuknya sudah cukup capek, jadi dia minta koreksi terlebih dahulu kalau misalkan dia jebol 3000. Tapi selama nggak jebol 3000 ya nggak ada masalah sama sekali. Intinya sama, selalu batasi resiko aja. Untuk auto saya lanjutkan, saya pengen bahas Akra. Kemarin MVP-nya minyak-minyakan semua ya. Hari Jumat. Dan nah ini yang solid malah jadi nggak solid, yang tadi koreksi malah jadi hijau. Ini agak aneh ini. Oke, kita bahas Akra, dimana sebelumnya dia koreksi descending 123 turun sampai 1245. Terlihat adanya pattern reversal ya. Di sini dia ada falling wedge, breakout, retest, higher high,
dan akhirnya dia menguat naik sampai 1500 kemarin 1495. Terlihat menarik di mana Akra ini sebelumnya dia punya downtrend line ya di sini dan terlihat sudah berhasil breakout. Maka dari itu kita langsung bisa tarik Fibonacci dari atas 1670 sampai bawahnya di 1255 dan ya ini adalah area target dari Akra untuk saat ini yaitu 1570 sampai 1500. Artinya apa? Saat ini Akra sudah menyentuh area target pertamanya. Most likely ada potensi untuk konsolidasi maupun retracement terlebih dahulu. Tapi kalau kita perhatikan dari volumenya ya, di mana setiap dia menguat, volumenya menguat juga, terlihat adanya penguatan yang didukung oleh market dan itu bagus. Maksudnya gimana Mas? Maksudnya kalau misalkan retracement bisa dipantau, siapa tahu itu kesempatan untuk buy on weakness seperti itu. Untuk support 1 di 1450, lalu selanjutnya ada di sekitar 1365. Kita lihat transaksinya, price action bagus, auto bagus juga transaksinya, akumulasi beberapa waktu ke belakang, ditambah juga breakout dengan volume yang kuat. Intinya itu, ikuti price action dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk Akra, saya lanjutkan. Saya pengen masuk ke yang merah-merah dulu. Kita coba bahas si Gia itu udah kena target ya. Walaupun beritanya keluar kalau nggak jadi merger, tapi memang by price action sudah kena target. Jadi ya koreksi itu sesuatu yang sangat wajar. Tapi belum pengen saya bahas. TIN sudah 800, Antam dah 1900. Kurang ada yang menarik yang merah-merah. Saya pengen masuk ke yang hijau-hijau aja. DMM happy cuan kalau teman-teman ada yang eksekusi ya. Walaupun setupnya belum keluar, tapi view-nya udah keluar itu. Kalau memang dia penurunannya sudah terbatas. Saya pengen bahas Medco aja deh. Ini juga salah satu plan di grup cuan-cuan saham ya, yang kemarin meledak naik 20,56% dengan candle yang solid dan volumenya pun juga sangat bagus. Terakhir ini Medco kita plan di bawah ya, dia setup ascending 1, 2, 3 breakout naik sampai 0,618 di 1165. Kalau teman-teman ingat, saya ada salah satu setup juga inverted head and shoulder dengan shoulder kiri, head shoulder kanan. Maka kemarin koreksi ke 1050 sampai 1000 itu adalah setup untuk buy on weakness, nambah porsi averaging up maupun entry baru. Dan kalau kita perhatikan sekarang dia sudah berhasil breakout inverted head and shoulder-nya ditambah juga closing di atas area pullback. Ini cukup menarik banget karena targetnya cukup jauh ya dari si Medco ini. Tuh, kalau kita pakai IHNS saja targetnya ke sini sekitar 1620. Tapi kalau misalkan nanti dia berhasil breakout 1430, saya rasa ada potensi ke 1755 sampai 1990 juga. Seperti itu. Intinya Medco sudah bagus ya. Dia breakout, higher high, inverted head and shoulder, volume gede, transaksinya juga cakep. Yang bisa diperhatikan adalah sekarang pullback. Kalau misalkan dikasih pullback ya, siapa tahu besok dia reject 1330, retest dulu ke 1200, itu bisa dimanfaatkan buat entry. Seperti itu. Ini volumenya nggak kaleng-kaleng. Intinya kalau punya barang masih bisa di hold, tinggal jaga TS. Kalau belum punya barang, cari setup yang bagus untuk entry di Medco. Oke, sepertinya dulu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kurang dari saya. Jangan lupa support terus. Jangan lupa saham dengan cara like, subscribe, dan support gratis sampai salah berarti buat konten terus ini. Sekian dari saya dan salam cuan.